Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Musyahadi, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan makna hidup yang mendalam. Dalam setiap langkah, kita diajak merenungi hakikat keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menemukan cara untuk terus memperbaiki diri dan berkhidmah kepadanya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, melangkah menuju hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar pesan-pesan kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Dua, dalam suasana lalai dan lupa serta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai dinamika. Kadang kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada pula saat di mana kita tersesat dalam kesibukan duniawi, lalai, bahkan lupa akan kehadirannya. Sebuah renungan penuh hikmah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu mengajak kita untuk menyadari salah satu keadaan yang sering kita alami, namun sering pula kita abaikan. Pemirsa yang budiman, dalam pandangan beliau, terdapat suatu keadaan di mana manusia seringkali terjebak dalam suasana lalai dan lupa. Keadaan ini membuat kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang senantiasa mengawasi dan membimbing setiap langkah kita. Lalai adalah salah satu penyakit hati yang begitu halus sehingga kerap kali tak disadari keberadaannya. Namun, dampaknya sangat besar. Karena perlahan tapi pasti, ia menjauhkan kita dari sumber kehidupan sejati, yakni kehidupan akhirat. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Kesibukan ini bisa berupa pekerjaan yang tiada habisnya, keinginan untuk meraih kesuksesan materi, atau rutinitas harian yang begitu menyita perhatian. Semua itu, tanpa kita sadari, membuat kita tenggelam dalam kepenatan duniawi. Dalam proses tersebut, kita lupa akan tanggung jawab ruhaniah yang merupakan hakikat dari keberadaan kita sebagai hamba Allah. Tanggung jawab ini mencakup ibadah, zikir, serta menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, yang sejatinya adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Bayangkanlah, pemirsa yang budiman, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, berapa sering kita dengan mudah menunda untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya, tidak akan memberi kita kepuasan abadi. Dalam keadaan lalai seperti ini, hati kita perlahan menjadi kering, kehilangan kelembutan yang seharusnya hadir saat kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saat lalai menyelimuti, doa-doa yang kita panjatkan pun terasa hambar. Seakan-akan hanya menjadi rangkaian kata tanpa ruh yang mendalam. Hidup pun terasa kehilangan maknanya, seperti perahu yang berlayar tanpa tujuan. Kita mungkin tampak hidup secara fisik, tetapi jiwa kita terasa kosong, seolah-olah kehilangan arah tanpa petunjuk dan cahaya darinya. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa kesibukan duniawi yang kita kejar ini tak mampu mengisi kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh kehadiran Allah dalam hidup kita. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita seringkali terjebak dalam suasana kelalaian, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dia senantiasa menghadirkan tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita, memberikan ujian sebagai bentuk kasih sayangnya, serta menyisipkan hikmah di setiap peristiwa yang kita alami. Semua itu adalah caranya untuk menyentuh hati kita, agar kita tersadar dan kembali mendekat kepadanya. Dalam kelalaian yang mungkin begitu pekat, masih ada secercah harapan untuk bertobat. Pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Dan dalam lupa yang seringkali membelenggu, masih tersedia kesempatan untuk mengingatnya, memperbaiki diri, dan memulai perjalanan baru yang lebih bermakna. Kasih sayang Allah tak pernah habis, bahkan ketika kita merasa jauh, Dia tetap dekat, menunggu kita kembali ke jalannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
رسول الله شمس القادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء يا جياد بالنبي خير الورى لا تحرقنا بالنيران أعطنا ذل المولى وأرقنا بالإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأغيان واكسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان وجميل حسننا وغسلنا من الأضرار فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت النيران لا إله إلا الله أروت القلب في كل حين وزمان سرها يأس البلاء والعطايا والرضوان قد يرى كم قالها بين القول والولدان من غدا يذكرها فاز بين الأبرار يا لها كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم رجال وغدا ذاكرها إذا كل الإحسان جائلا من ربي دون كيد أو ميزان ربنا رفعنا بها يا عظيم يا قبل إدراج مثل من أهل الديدان وجعلها في حشرنا وجعلها في حشرنا وسلات في فعليك ربنا صل في كل زمان ربنا صل في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الأهل الأعيان وعلى أصحابه أهل القول والعرفان فبدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتسنى مسروبان خيري يا شيخ عبد القادر الجيلان كل يا
شيخ عبد القادر الجيلاني خيري يا خيري يا شيخنا محمد عثمان كل يا كل يا شيخنا محمد عثمان خيري يا خيري يا شيخنا أحمد أسواني كل يا كل يا شيخنا أحمد أسواني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ القدير ولي الله محمد رسول الله شيخ القدير ولي الله. Itulah mengapa banyak masyarakat yang memilih untuk bersama-sama dengan Al-Hikmah, sebuah wadah di mana kita dapat bersama-sama berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kita diajarkan untuk tidak terus-menerus terjebak dalam kelalaian yang menyesatkan. Sebaliknya, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup ini adalah amanah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran ruhaniah kita. Melalui Al-Hikmah, kita dibimbing untuk kembali kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti tuntunan dan nasihat dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat para leluhur dan kedua orang tua, mendoakan mereka dengan tulus, dan menjaga hubungan batin yang baik. Selain itu, kita diajak untuk memperbaiki hati yang mungkin telah lama kering, serta menghidupkan kembali jiwa kita dalam ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan ini membantu kita tidak hanya untuk menjalani kehidupan dunia dengan lebih baik, tetapi juga untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. Dengan berzikir, merenung, dan memperbaiki diri, kita perlahan-lahan kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah yang penuh rasa syukur dan cinta kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk memahami bahwa kelalaian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kelalaian bisa menjadi titik awal bagi perjalanan baru menuju kesalehan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam setiap momen kelalaian yang kita sesali, Allah memberikan peluang untuk kita bangkit, memperbaiki diri, dan memulai langkah-langkah yang lebih baik menuju ridhonya. Setiap tarikan napas yang sebelumnya kita sia-siakan sejatinya adalah bagian dari rahmat Allah yang terus mengalir. Dalam setiap detiknya, ada kesempatan untuk berubah, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada kata terlambat selama kita memiliki niat yang tulus dan keinginan kuat untuk kembali kepada jalannya. Rahmat dan ampunan Allah jauh lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kita, dan Dia selalu menanti hambanya yang ingin kembali kepadanya dengan penuh kasih sayang. Semoga kita semua, pemirsa, mampu bangkit dari kelalaian dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupan kita. Karena hanya dengan mengingatnya, hati kita akan menjadi tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.